Coba deh bayangin, ada sebuah naskah kuno dari Jawa yang ternyata bisa mengubah cara kita mandang agama. Hari ini, kita bakal buka lembaran-lembaran dari sebuah teks yang cukup misterius dari awal abad ke-20. Teks ini punya pandangan yang unik banget soal Tuhan, para nabi, dan gimana kita seharusnya mencari jati diri. Oke, kita mulai dari sini ya. Yang kita lihat ini bukan sekedar foto. Ini artefak beneran. Sebuah naskah tulisan tangan dari tahun 1932. Kelihatannya sih udah usang, sederhana banget, tapi jangan salah, di dalamnya itu ada sebuah sistem pemikiran spiritual yang luar biasa kompleks. Nah, pertanyaan besarnya, rahasia apa sih yang sebenarnya tersembunyi di lembaran-lembaran kertas tua ini? Tapi tunggu dulu, sebelum kita bedah isinya, kita perlu tahu dulu dong, ini naskah dari mana asalnya. Yuk kita mundur sedikit buat lihat konteks lahirnya naskah ini. Nah, dari halaman sampul dan beberapa catatan di dalamnya, kita bisa tahu persis kapan dan di mana naskah ini dibuat. Tahun 1932, di lingkungan Keraton Mangkunegaran di Jawa Tengah. Jadi, naskah ini tuh semacam catatan ajaran dari seorang guru spiritual bernama R. Sunarto, yang ditulis sama muridnya. Ini penting, karena ini ngasih kita pijakan sejarah yang kuat. Tapi, yang bikin teks ini spesial itu bukan cuma umurnya, sama sekali bukan. Justru, isi di dalamnya itulah yang benar-benar menantang pemahaman kita soal agama dan spiritualitas, apalagi untuk zaman itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bagian yang bakal ngungkap filosofi perpaduan, atau kalau istilah kerennya sinkretis, yang jadi jantung dari semua ajaran ini. Nah, ini dia nih ide yang paling radikalnya. Menurut naskah ini, semua agama besar di dunia itu pada dasarnya nggak terpisah. Mereka itu cuma dianggap sebagai cabang-cabang yang berbeda dari satu pohon ilahi yang sama. Dan sumbernya itu mereka sebut Ingsun. Dan cara mereka menggabungkan konsep ini tuh cerdas banget. Teks ini ngambil tokoh-tokoh yang kita semua kenal, kayak Nabi Isa atau Yesus, dan juga Nabi Muhammad, terus menempatkan mereka dalam satu kerangka spiritual Jawa. Jadi Yesus itu dipandang sebagai utusan suci yang penuh kasih. Sementara Nabi Muhammad dianggap nabi penutup yang ajarannya itu jadi jalan buat kembali ke Ingsun. Dua-duanya sama-sama dihormati sebagai pembawa pesan ilahi. Kutipan ini, walaupun udah disederhanakan, benar-benar merangkum filosofi mereka dengan sempurna. Jadi, isunya bukan lagi soal agama mana yang paling benar, tapi gimana semua jalan itu pada akhirnya menuju ke puncak gunung yang sama, ke satu sumber kebenaran yang tunggal. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana caranya naskah ini bisa menyatukan tradisi-tradisi yang kelihatannya beda banget? Nah, kuncinya ternyata ada di cara mereka membaca dunia dan cerita-cerita suci. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi, ini dia kuncinya. Sebuah konsep bernama pasemon. Istilah ini penting banget buat kita pegang biar bisa ngebuka seluruh isi naskah ini. Intinya, daripada membaca kisah-kisah suci secara harfiah, teks ini ngajak kita buat melihatnya sebagai simbol atau alegori yang punya makna spiritual yang jauh lebih dalam. Biar lebih gampang ngertinya, kita pakai contoh paling jelas dari naskah ini. Penafsiran mereka tentang kisah Adam dan Hawa. Buat mereka, ini tuh bukan catatan sejarah. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perumpamaan besar tentang kondisi kita sebagai manusia. Yuk kita bedah satu persatu. Dalam pandangan mereka, Adam itu bukan sosok laki-laki, tapi simbol dari 4 unsur alam. Terus Hawa itu adalah simbol dari tubuh fisik kita, wadah kita. Taman Firdaus itu sendiri adalah kondisi kesadaran kita yang murni. Dan kejatuhan dari taman itu adalah momen saat kita sebagai manusia mulai dikendalikan oleh keinginan dan hawa nafsu. Ini cara pandang yang benar-benar beda kan? Oke, dari filosofi yang sifatnya kosmik tadi, sekarang ajarannya bergerak ke sesuatu yang lebih praktis, lebih personal, yaitu gimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua tentang perjalanan ke dalam diri. Ingat soal kejatuhan dalam alegori Adam dan Hawa tadi? Nah, disinilah ajaran ini jadi sangat relevan buat kita. Inti dari praktik spiritualnya adalah mengendalikan hawa nafsu, semua hasrat dan keinginan rendah yang bikin kita jatuh dari kondisi kesadaran murni kita. Dan hawa nafsu di sini tuh bukan cuma konsep abstrak loh. Naskah ini jelas banget nunjukin perilaku-perilaku merusak yang nyata. Contohnya, minum minuman keras, berzina, keserakahan, dan kemarahan yang gak terkendali. Menurut ajaran ini, mengatasi hal-hal inilah langkah pertama untuk kembali memurnikan diri. Kutipan ini benar-benar nonjok banget. Intinya, peperangan yang sesungguhnya itu bukan terjadi di luar sana,
tapi di dalam pikiran kita sendiri. Keinginan kita itu bisa jadi penjara, tapi bisa juga jadi kunci menuju kebebasan. Oke, kita udah ngerti cara mereka memandang dunia, kita udah tahu soal pentingnya pertarungan batin, terus tujuannya apa? Nah, sekarang kita sampai di tujuan akhir dari semua perjalanan spiritual ini. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ternyata bukan untuk menyembah sosok di luar sana. Tujuannya adalah sebuah perjalanan ke dalam untuk menemukan apa yang mereka sebut guru sejati. Sang guru sejati ini adalah pemandu batin, percikan ilahi yang ternyata sudah ada di dalam diri kita masing-masing, yang akan menuntun kita kembali kepada Ingsun. Terus, gimana cara nemuin guru sejati itu? Gampangnya, jalannya bisa diringkas jadi 3 langkah. Pertama, refleksi diri, yaitu memahami semua gejolak di dalam batin kita. Kedua, perilaku moral, yaitu bertindak untuk mengatasi hawa nafsu tadi. Dan puncaknya adalah penyatuan ilahi, yaitu momen saat kita sadar sepenuhnya bahwa diri kita terhubung dengan Ingsun, sang sumber ilahi itu. Dan pada akhirnya, semua ajaran ini mengerucut ke satu kesimpulan yang, wah, dalam banget. Ini bukan lagi soal manusia yang terpisah dari Tuhan, tapi ini soal menyadari adanya kesatuan fundamental antara kesadaran diri kita dengan kesadaran universal, bahwa diri kita adalah Ingsun dan Ingsun adalah diri kita, satu dan sama. Melihat naskah sederhana dari Jawa ini benar-benar bikin kita mikir kan? Kalau kebijaksanaan sedalam ini bisa tersembunyi di sini, bayangin deh berapa banyak lagi harta karun pemikiran yang mungkin ada di luar sana. Di teks-teks kuno lainnya yang cuma nunggu waktu untuk kita temukan kembali. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya, kebijaksanaan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam diri kita sendiri yang juga sedang menunggu untuk kita temukan?